Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahratul Aulia dengan NIM 30424229. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perang Jamal dan perang Siffin. Yang pertama ada perang Jamal. Perang Jamal adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha yang terjadi sekitar tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi di Basra, Irak. Perang ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara Ali, Muawiyah, Thalhah, Zubair, dan Aisyah dalam penyelesaian kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Peperangan ini terjadi karena kebijakan politik yang menuai pro dan kontra dari beragam pihak serta fitnah terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib yang katanya terlibat ke dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang tersebar di seluruh umat muslim. Bagi Aisyah, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sejatinya dilakukan ketika kasus pembunuhan Utsman ini telah selesai. Namun, karena sudah terlanjur, jadi sosok yang lantang mengkritik kepemimpinan Utsman ini menuntut untuk ditegakkannya qisas atau pembalasan. Kemudian Thalhah bin Zubair ini yang berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Kemudian mereka berdua ini bertemu dengan Aisyah dan akhirnya mereka bergabung dengan Aisyah untuk mengusut kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, Ali bin Abi Thalib ini memahami tuntutan dari para sahabat dan istri Nabi tersebut. Namun persoalannya, kondisi Ali sedang terjepit sehingga qisas ditangguhkan. Menurut Ali, hukum qisas dapat ditegakkan apabila situasi sudah tenang dan kaum muslimin bersatu dalam pemerintahan yang kokoh. Saat itu memang Ali ingin membentuk kekuatan dari kaum muslimin. Ia tak ingin ceroboh dan menegakkan qisas. Di sisi lain, Ali mendapat pengaduan dari pihak keluarga ahli waris Utsman, sementara pihak kabilah pembunuh Utsman tetap akan membela anggota kabilahnya meskipun terbukti melakukan pembunuhan. Pada akhirnya, penegakan hukum qisas akan menimbulkan peperangan antara keluarga penuntut dengan keluarga terdakwa. Perbedaan pandangan inilah yang akhirnya akan memicu peperangan. Peperangan ini juga tidak terlepas dari adu domba antara pihak Aisyah dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Hingga akhirnya peperangan antara ibu mertua dengan menantu pun akhirnya terjadi. Perang ini terjadi di Basra, Irak. Ali bin Abi Thalib sebenarnya berharap perang ini tidak terjadi, namun perang ini tidak bisa dielakkan. Ali kepada pasukannya menyatakan perang dimulai. Ali pun memperingatkan kepada pasukannya agar tidak menyerang lebih dahulu, tidak membunuh yang terluka, tidak melukai anak-anak dan wanita, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sementara pasukan Aisyah sudah siap dengan peperangan ini. Aisyah yang menunggangi unta sudah bersiap dengan semua perlengkapan peperangannya. Kemudian hari peperangan ini disebut perang unta karena dalam perang tersebut Aisyah menunggangi unta. Dalam peperangan ini menimbulkan ribuan umat muslim gugur. Thalhah bin Zubair yang merupakan sahabat Nabi pun ikut gugur dalam perang ini. Perang Jamal dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Bersama pengikutnya, Ali mengurusi para korban perang, menyolati hingga menguburnya. Sementara Aisyah diamankan, kemudian dipulangkan ke Mekah secara terhormat. Istri Nabi Muhammad SAW ini menyesali perbuatannya karena terlibat dalam peperangan. Ia pun mulai terbuka matanya bahwa ada pihak-pihak yang memprovokasi agar perang terjadi. Padahal seharusnya perang ini dapat dihindari. Dari sini dapat dikatakan secara singkat bahwa sebenarnya setiap peperangan ini dapat dihindari apabila kedua belah pihak dapat merundingkan apa yang terjadi. Berikutnya adalah perang Siffin. Perang Siffin adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang ini berlangsung selama 3 hari pada tahun 37 Hijriah atau sekitar 26
perang Siffin ini diambil dari nama tempatnya, yaitu Siffin. Perang ini disebabkan oleh komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman dan didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Untuk mengatasi pertentangan antara Ali dan Muawiyah, Ali berusaha untuk mengedepankan kedamaiannya dengan Muawiyah. Ali menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai sarana untuk damai, tapi rupanya Muawiyah tetap bersikeras kepada dalihnya itu, yaitu menuntut bela terlebih dahulu atas pembunuhan Utsman bin Affan. Ali melihat situasinya yang mulai memanas, kemudian ia meminta semuanya untuk bersiap-siap berkumpul di sekitarnya, dan sekitar 50.000 orang berangkat ke Suriah. Dari pihak Muawiyah juga sudah mulai mempersiapkan kekuatan yang lebih besar, dan mereka cepat-cepat untuk menempatkan posisi yang strategis, yaitu di seberang Siffin, sementara pasukan Ali berada di Siffin. Ali masih mengutus 3 orang juru penting perdamaian kepada Muawiyah, tetapi jawaban Muawiyah tetap pada tuntutan yang satu saat itu juga tanpa kompromi, dan dia selaku walinya adalah sebagai penerus dan berkewajiban menuntut hak-hak Utsman. Namun atas inisiatif dan usulan panglima perang Muawiyah, yaitu Amr bin As, ia mengusulkan untuk mengasuhkan Al-Quran sebagai tombaknya, yang mempunyai arti bahwa mereka mengajak berdamai dengan menggunakan Al-Quran, dan membuat Khalifah Ali akhirnya menyetujuinya. Cara ini kemudian disebut dengan tahkim, dan memang taktik inilah yang kemudian dilakukan oleh Muawiyah, dan Ali menganggap ini adalah sebagai siasat. Baru dengan demikian halnya merupakan permainan politik, tetapi sebagai pemuka pasukannya yang dikenal dengan baik-baik tidak sependapat, mereka siap berhenti bertempur. Mereka sudah jenuh berperang yang sudah berlangsung selama 3 bulan,
Gambaran perundingan dalam tahkim yang telah disebutkan memperlihatkan kelicikan Amr bin As sebagai diplomat dan ahli strategi perang berhadapan dengan Abu Musa al-Asy'ari yang dikenal sebagai orang tua yang tawadu dengan rasa takwa yang tinggi. Sejarah mencatat bahwa penyelesaian sengketa antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan tahkim ternyata tidak mampu mencernihkan persoalan. Tahkim ini dimaksudkan semula untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berperang sehingga diharapkan tercipta persatuan di kalangan umat Islam. Akhirnya berakhir lebih buruk lagi. Nah, kondisi pertikaian bertambah meruncing. Bagaimanapun peristiwa itu merugikan bagi Ali bin Abi Thalib dan menguntungkan bagi Muawiyah. Sebenarnya yang legal menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah kedudukannya tak lebih dari seorang gubernur daerah yang tidak mau tunduk kepada Ali sebagai khalifah. Dengan adanya arbitrase ini, kedudukannya telah naik menjadi khalifah yang tidak resmi. Tidak mengherankan keputusan ini ditolak oleh Ali bin Abi Thalib sampai beliau terbunuh pada tahun 661 Masehi. Sekian penjelasan mengenai Perang Jamal dan Perang Siffin dari saya.